Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Saya masih bersama CEO BRI Group Sunarso dan Kepala LPEM UI Haikal Nur Yakin PhD. Baik, saya kembali ke soal ke Pak Narso dulu ya, karena saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan Pak Narso di segmen awal tadi tentang bagaimana kita bisa keluar dari jebakan middle income ya, begitu ya, middle income trap. Banyak orang berpikir ini kuncinya ada di pendidikan Pak, karena pemberdayaan sumber daya manusia. Tapi tadi Anda menyampaikan justru pangan yang harus diperbaiki dan perkuat dulu. Bagaimana untuk bisa kita mencapai strateginya seperti apa ketahanan pangan ini Pak? Bisa tercapai dengan baik di kita? Ya karena orang baru bisa sekolah dengan baik, baru bisa menyerap pelajaran, mata kuliah yang diberikan oleh Pak Haikal itu kalau orangnya sehat gitu. Kalau orangnya sehat berarti sehat dulu, baru dididik gitu. Sehat itu salah satunya adalah untuk sehat terjamin. Itu baru untuk sehat itu ya memang nutrisinya mesti tercukupi. Betul. Bukan hanya tercukupi dari sisi kuantiti tetapi kualitasnya itu juga juga harus benar gitu. Jadi tidak malnutrisi dan lain-lain seperti itu. Maka sekarang penting kita ngomong ketahanan pangan jadinya, yang paling basic. Nah, sekarang ketahanan pangan ini adalah produk daripada pertanian. Maka kalau boleh saya sampaikan, kita mesti merevitalisasi strategi pembangunan pertanian pangan kita. Yang saya katakan mesti lebih visioner dan lebih integratif. Integratif itu artinya mengkolaborasikan semua faktor-faktor pembentuknya, faktor-faktor pendukungnya. Nggak parsial-parsial lagi Pak? Tidak parsial-parsial lagi. Kenapa mesti visioner? Indikator bahwa butuh lebih visioner adalah kalau kita setiap tahun menghadapi masalah yang berulang-ulang. Ya, betul. Betul, Pak. Jadi kalau masalahnya itu selalu berulang-ulang, lagi kekurangan kita mau impor ribut. Oh, nggak perlu impor karena ada ini, ada itu, ada ini dan kemudian. Tapi begitu kita impor, proses butuh waktu gitu, barangnya datang, barengan panen. Kemudian harga jatuh, ribut lagi kita seperti itu. Dan akhirnya memaksa pemerintah untuk turun tangan. Satu, di awal waktu nanam subsidi diberikan dalam bentuk subsidi input, melalui bibitnya disubsidi, pupuknya disubsidi, bahkan untuk beli pupuk segala macam, kreditnya pun disubsidi gitu. Dan kemudian pas panen, harga jatuh, disubsidi juga di output. Jadi berapa sebenarnya harga beras kita ini yang benar, itu kan mesti kita hitung. Nah ini kalau masalah itu berulang-ulang, artinya mengindikasikan ada masalah visi di situ. Itu yang harus lebih jauh. Berarti masalah visi ini supaya menyelesaikan masalah secara mendasar. Visi yang jauh itu yang seperti apa gambarnya Pak? Visi yang jauh, saya katakan, saya bagi 3 ya. Kita harus punya perencanaan untuk jangka pendek yang lebih fokus kepada menggunakan resources yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangan hari ini. Ya, dan tahun ini, mungkin 5 tahun ini juga boleh gitu. Dan di situ nggak haram untuk impor segala macam. Tantangannya adalah makin hari semua negara yang punya produksi lebih itu belum tentu mau ngejual. Karena tantangan climate change itu mereka menjadi lebih fokus kepada food securing foodnya di domestik. Kira-kira itu. Dan itu kita harus address masalah itu. Baik. Kalau begitu, yang lebih visioner, kita mungkin harus mengadres tantangan kita dalam penyediaan pangan itu, menurut saya adalah satu, peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua adalah penyempitan lahan untuk pertanian karena untuk konversi peruntukan lain. Dan yang berikutnya yang paling berat adalah climate change. Dan ini cara meresponnya. Kalau sekedar peningkatan jumlah penduduk, ya tadi itu kita bilang, strateginya jangka pendek saja, saya katakan mungkin dengan intensifikasi dan lain-lain. Kemudian penyempitan lahan, saya kira masih bisa dilakukan mungkin dengan penggunaan input yang lebih efisien yang kita sebut intensifikasi. Tapi kalau climate change, maka di jangka menengah kita harus punya strategi jangka panjang. Jadi menyusun blueprint pembangunan pertanian, pangan untuk jangka panjang itu di satu periode jangka menengah. Itu hanya menyusun blueprintnya gitu. Apa yang ingin kita tuju? Ini yang saya katakan mungkin belum pernah dibicarakan. Kita harus berani punya cita-cita untuk membangun, menyediakan pangan berbasis biologi molekuler. Jadi biotek lah kita sebutnya gitu yang paling gampang, bioteknologi. Contoh misalnya, boleh kan kita bercita-cita. Kalau sekarang untuk memproduksi gula, ya kita nanam tebu. Gitu. Betul ya. Terus kalau kurang impor sugar, kemudian itu biasanya kemudian juga dari impor sugar itu nanti timbul masalah. Oh, harga jatuh karena ada impor sugar yang masuk ke jadi gula konsumsi segala macam. Itu persoalan yang berulang-ulang setiap tahun. Tapi boleh nggak kita bercita-cita gini? Nanti suatu saat Indonesia akan memproduksi gula, tapi tidak nanam tebu. Nah, itu gimana tuh? Jadi kita lihat tanaman tebu itu, gitu.
kok bisa tanaman tebu ya, Iya. dikasih air, dikasih CO2, ya H2O, disintesa sama CO2, terus menangkap energi matahari, memproduksi gula. Ada mesin apa di dalam tebu itu? Sebutlah itu yang disebut gen. Oke. Jadi ada gen tebu yang membuat tebu itu mampu mensintesa air dan CO2 menjadi sukrosa, menjadi gula. Bagaimana kalau ini kita mikir-mikir ngawur-ngawur ini ya gitu. Tapi benar gitu. Iya, iya. Ya. Kalau gen tebu itu diambil microchipnya itu, dicangkokkan kepada bakteri. Dan kemudian kita nggak nanam tebu tapi nyuruh bakteri. Ya, Melakukan nggak itu butuh ya, proses 9 itu. bulan, tapi mungkin butuh 2 kali 24 jam. Maka bakteri ini menjadi tanaman pengganti tebu, materialnya kita kasih, air dan CO2, mataharinya kita kasih, ditabung-tabung pabrikan, 2 kali 24 jam, dia sudah mensintesa air dan CO2 menjadi hablur gula. Ya, ya. Kapan itu terjadi Pak Narso? Ya nggak tahu gitu, tapi visinya harus dibuat dari sekarang iya. gitu. Dan itu butuh, Ini maksudnya salah satu contoh visi yang jauh itu, salah Pak, satu ya? visi yang jauh. Ya. Karena kalau berkutat pada lahan, sementara increasing demand, decreasing capacity, lahannya menyempit. Ditambah lagi climate change segala Iya, macam. iya. Kan Pasti susah. akan begitu terus. Kalau ini kan controllable semua karena Iya, iya. itu skalanya pabrikan begitu. Terus Berarti ini bisa berlaku kayak susu juga ini, Pak? jadi susu misalnya, Iya. sapi dikasih makan rumput, selulosa itu Iya. makanannya. Kok bisa besok pagi jadi protein susu? Nah ini mesti dicari gen apa yang bisa itu. Dan itu kembali lagi nyuruh bakteri, dicangkokkan kepada bakteri, dan kemudian bakteri lah suruh mensintesa dari selulosa yang di blend gitu, kemudian menjadi susu. Saya pikir ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi memang kita visinya harus jauh. Kita siapkan dari sekarang skala laboratoriumnya, support listriknya nggak boleh biarpet, Iya. kemudian airnya mesti air kualitas apa. Ini kan luar biasa. Dan itu mungkin tidak terjadi di generasi sekarang. Tapi mungkin 1-2 generasi ke depan itu harus terwujud. Karena itulah yang akan mengadres semua tantangan yang tadi mau penyempitan lahan nggak ada masalah karena ini pabrikan. Mau climate change nggak ada masalah karena ini under control semua apa microclimate-nya di dalam. Itu yang saya katakan. Tapi jangka menengah juga jangan dilupakan. Oke. Jangka menengah itu apa? Kalau kita masih punya lahan, nggak salah itu bikin food estate. Gitu. Oke. Tapi kenapa kok belum berhasil? Iya, Ya karena belum berhasil. Jangan-jangan memang visinya belum jauh. Atau visinya sudah jauh, tapi di tengah jalan sering belok. Begal visi. Saya bilang begal visi itu. Begitu. Yang begal siapa itu, Yang Pak? begal siapa? Ya biasanya pelaksana. Gitu kan. Oh, pelaksananya. Jadi artinya karena apa? Mungkin nggak sinkron gitu antara sekuen satu dengan sekuen yang berikutnya dan seterusnya. Oke. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya bagaimana food estate, saya sangat mendukung food estate Oke. dengan catatan satu, food estate bisa jutaan hektar, Oke. tapi tetap harus berbasis petani. Artinya petani setempat harus dipastikan kebagian menjadi pemilik lahan dengan skala ekonomi yang memadai. Karena problem-problem kita di pangan sebenarnya yang paling struktural adalah mengandalkan beras dari Jawa. Dan rata-rata kepemilikan beras petani padi di Jawa kan cuma 0,25 sampai 0,3 hektar. Oke. Dengan skala lahan cuma 2.500 meter sampai 3.000 meter, mau kasih input teknologi seperti apapun nggak akan ekonomis, tidak akan ekonomis. Maka kemudian penyatuan pengelolaan menjadi skala ekonomis, baru itu adaptif terhadap teknologi, terhadap input. Silakan itu dilakukan. Tapi kalau di luar Jawa kan nggak perlu seperti itu. Kalau di luar Jawa kan dari awal aja kita sudah tetapkan per petani per kakak 5 hektar untuk tanaman padi, selesai itu semua. Dan Subjeknya petani berarti ya? Subjeknya petani, subjeknya itu sebenarnya. Oke, kita jeda dulu, nanti kita akan ke Mas Haikal bicara lagi soal ketahanan pangan dari visinya Pak Sunarso. Ini menarik sekali gitu kan. Karena kalau sekarang ini kan jangka pendek selalu solusinya paling nggak impor. Nah apalagi sekarang ada masalah dunia, negara-negara itu pasti akan mengamankan dulu. Tidak akan menjual ke negara-negara yang akan biasanya membeli begitu ya. Contoh India ya Pak Sunarso ya. Ya. Itu sudah pasti akan megang dulu untuk beras ataupun padinya gitu. Nanti kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.